Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kita sebagai pengikut Kristus disebut gereja ketika kita bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Orang Yunani menyebutnya eklesia. Dalam bahasa Portugis, igreja, yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, gereja. Nah, tahukah Anda bahwa ternyata gereja itu ada dua, yaitu gereja yang sehat dan gereja yang sakit. Nah, bagaimana itu? Mari kita belajar dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam sorotan tema Gereja Sehat Berbuat untuk Kemuliaan Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengasihi kami sampai detik ini, kami muliakan nama-Mu sebab Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga, memelihara kami sampai saat ini. Kini kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami ini terbatas adanya ya Bapa. Kami mengandalkan kuasa Tuhan dalam proses memahami kebenaran firman saat ini. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran firman-Mu, dan firman itu dapat kami laksanakan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Judulnya, Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini menarik. Menarik untuk memahami apa sesungguhnya gereja itu. Dan lebih dalam lagi, melalui bacaan kita saat ini, kita akan menggali lebih jauh bagaimana hubungan antara Bapa, Yesus Kristus, dan gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca saat ini merupakan tulisan dari Yohanes, murid Yesus. Kitab ini ditulis di Efesus pada tahun 80 Masehi. Yang menulisnya adalah murid Tuhan Yesus langsung, yaitu Rasul Yohanes. Nah, kitab ini terdiri dari 21 pasal, 878 ayat. Nah, tahukah Anda mengapa Rasul Yohanes menulis tentang pokok anggur yang benar? Tahukah Anda apa sesungguhnya yang melatar belakangi sehingga penginjil Yohanes menulis tentang pokok anggur yang benar? Hal ini harus kita pahami bersama. Sebab jika kita tidak memahami latar belakang kitab ini, kita bisa saja salah dalam hal memahami teks ini. Dan jika kita salah, kita pasti akan membawa banyak orang pada kesesatan. Karena itu mari kita pahami mengapa sampai
penginjil Yohanes menulis tentang hal ini. Begini ceritanya. Pada waktu itu ada ajaran sesat yang menolak keilahian Yesus. Mereka menerima Yesus sebagai manusia, tetapi kealahan Yesus, keilahian Yesus itu ditolak oleh mereka. Dan ajaran sesat ini menyebar di antara jemaat. Nah, pemimpin-pemimpin jemaat kala itu mendatangi Rasul Yohanes dan meminta dengan sangat agar Rasul Yohanes menulis kitab Injil. Atas dorongan pemimpin-pemimpin jemaat di kala itu, Rasul Yohanes menulis kitab Injil Yohanes ini. Nah, teks yang kita baca saat ini merupakan tulisan Yohanes, murid Yesus. Nah, karena penginjil Yohanes punya tujuan agar kita mengenal siapa Yesus, agar kita beroleh hidup yang kekal, maka teks bacaan kita saat ini ditulis oleh penginjil Yohanes. Di sini diperlihatkan kepada kita siapa sebenarnya Bapa, siapa sebenarnya Yesus, dan siapa sebenarnya kita sebagai jemaat. Bapa disebutkan di sini sebagai pengusahanya atau sebagai tukang kebun. Yesus disebutkan di sini pokok anggur. Dan kita sebagai jemaat disebutkan di sini sebagai ranting. Nah, karena posisi kita adalah ranting, ranting tidak mungkin berbuah. Ranting tidak mungkin tetap hidup jika dia tidak melekat pada pokok anggur. Dan gambaran tentang anggur itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Ketika Nabi Yesaya tampil, Tuhan menggambarkan bangsa Israel itu seperti kebun anggur. Dan Tuhan menunggu, apakah pohon anggur itu menghasilkan buah yang baik atau tidak? Ternyata yang dihasilkannya adalah buah yang asam. Nah, gambaran yang Yesaya berikan ini untuk menggambarkan bagaimana keadaan umat Allah pada waktu itu. Yang diharapkan Tuhan adalah kebenaran dan keadilan. Tapi yang muncul adalah keonaran dan kelaliman. Jadi Israel gagal menjalankan mandatnya sebagai umat Allah. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya di sini bahwa mereka adalah ranting. Mereka bisa hidup dan tetap hidup jika mereka terhubung melekat pada pokok anggur. Nah, saudara sekalian, hal ini akan lebih jelas lagi jika kita menggali teks ini. Teks ini saya bagi dalam 3 pokok pikiran. Yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini kita diberitahu tentang hubungan antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan jemaat. Yang kedua, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di sini digambarkan jika kita melekat pada pokok anggur ada akibatnya. Dan jika kita tidak melekat pada pokok anggur, ada akibatnya. Dan yang ketiga, ayat yang ke-8. Di sini Yesus menyebutkan dalam hal apa Bapa dipermuliakan. Ternyata Bapa itu dipermuliakan jika jemaat menghasilkan buah yang baik. Di situ Bapa dipermuliakan. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di sini, Yesus menyebut dirinya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus menjelaskan kedudukannya, kedudukan dirinya dan juga kedudukan Bapa. Dalam sebuah metafora atau gambaran, Yesus menyebut dirinya pokok anggur dan Bapa disebutnya pengusahanya. Kalau kita menggali lebih dalam lagi, dalam teks bahasa Yunani tertulis seperti ini. Ego eimi, he ampelos, he aletine. Ya, diterjemahkan secara harfiah, akulah, hanya akulah satu-satunya pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi Yesuslah satu-satunya pokok anggur yang benar, tidak ada yang lain. Dan Bapa disebut sebagai pengusahanya. Kata pengusaha di sini jangan kita pahami seperti kata pengusaha dalam pemahaman orang modern saat ini. Pengusaha itu orang yang punya usaha dan
Dia menggerakkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan. Kata pengusaha di sini bukan dalam pengertian yang seperti itu. Kata pengusaha di sini artinya adalah menunjuk pada tukang kebun. Jadi Bapa digambarkan oleh Yesus di sini sebagai tukang kebun. Jadi jelas bagi kita, ranting itu akan menghasilkan buah sepanjang dia tetap melekat pada pokok anggur. Kalau ranting tidak melekat pada pokok anggur, ranting itu akan kering, dibuang, dan dibakar dalam api. Nah, demikian halnya dengan jemaat. Jemaat itu akan menghasilkan buah yang baik sepanjang dia melekat pada pokok anggur. Karena itu ada satu kata kunci di sini, perhatikan ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu rahasianya. Jemaat harus tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka. Kata tinggallah di sini dalam teks Yunani tertulis meinate dari kata menou. Diterjemahkan secara harfiah artinya tinggallah terus menerus. Tinggallah terus menerus. Dengan kata lain, ranting itu harus tetap melekat pada pokok anggur terus menerus. Jika ranting tetap melekat pada pokok anggur, ranting itu berbuah. Tetapi jika ranting ini tidak melekat pada pokok anggur, ranting itu pasti akan layu dan tidak berguna lagi. Ini merupakan gambaran yang sungguh luar biasa, saudara sekalian. Sepanjang gereja itu melekat pada Yesus, gereja pasti menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika gereja mulai mengandalkan akal budinya, mengandalkan logikanya, mengandalkan kekuatannya, dan tidak lagi melekat pada Yesus, gereja akan kehilangan karismanya. Gereja akan hancur berantakan. Itu sesungguhnya yang dapat kita lihat dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima. Selanjutnya, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Disebutkan di sini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Mungkin kita berpikir, ini hukuman. Saudara, ini bukan hukuman, ini akibat. Akibat. Tuhan telah menjelaskan kepada kita, ranting itu harus melekat pada pokok anggur. Kalau ranting tidak mau melekat pada pokok anggur, akibatnya adalah dia akan kering. Dan kalau sudah kering berarti tidak berguna. Kalau tidak berguna berarti dibuang ke dalam api dan dibakar. Logis bukan? Jadi betapa pentingnya melekat pada pokok anggur, betapa pentingnya tinggal terus-menerus di dalam Yesus. Nah, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa, saudara sekalian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Lagi-lagi kata tinggal yang muncul di sini. Ini kata kunci, saudara sekalian. Kita selalu diingatkan, tinggallah di dalam Yesus. Bersekutulah di dalam Yesus. Berimanlah di dalam Yesus. Karena itu hal yang sangat penting. Hanya dengan begitulah kita akan menghasilkan buah. Dan ada satu kata kunci juga yang ditekankan di sini, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tinggal dalam Yesus berarti firman-Nya tinggal di dalam kita. Jika itu terjadi, perhatikan jaminan Tuhan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, kita bisa saja salah mengerti ayat ini. Lalu mengatakan, saya akan minta apa saja kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikannya. Hati-hati, saudara sekalian, dalam hal meminta kepada Tuhan. Perhatikan ayat 7 baik-baik. Ada satu kata kunci di situ, yaitu firman. Kalau kita meminta kepada Tuhan, sesuaikan apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sejalan dengan firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengabulkannya. Tetapi jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan mengabulkannya.
itu berarti tidak setiap doa kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan. Kalau doa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, doa itu hanya untuk memuaskan kepentingan diri kita, doa itu hanya memuaskan egoisme kita, Tuhan tidak mungkin mendengar doa yang semacam itu. Tetapi jika doa itu disampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya minta ini sesuai dengan firman-Mu. Doa yang semacam itu pasti akan didengar oleh Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pikiran yang ketiga ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapa dipermuliakan, Bapa dipuji, Bapa disanjung, Bapa sungguh-sungguh dimuliakan. Kapan itu terjadi? Ayat 8 menyebutkan jika kamu berbuah banyak. Jadi tanggung jawab gereja di sini. Kita harus berbuah banyak. Jika kita berbuah banyak, maka Bapa dimuliakan. Pertanyaan kita sekarang adalah, buah apa yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Tuhan Allah? Buah apa? Saudara, saya mengajak kita semua untuk melihat perikop selanjutnya, ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Dalam ayat yang ke-9 disebutkan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ternyata yang diinginkan oleh Yesus adalah buah kasih. Kita tetap tinggal di dalam kasih. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan juga ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita diminta tinggal di dalam kasih, mengasihi seorang akan yang lain. Jika itu terjadi, maka Bapa sungguh-sungguh dimuliakan. Dan itulah buah dari relasi yang intens, dari relasi yang baik, relasi antara gereja dan Yesus Kristus Tuhan kita. Gereja menghasilkan buah yang baik, saudara dan saya menghasilkan buah yang baik, jika ibarat ranting tetap melekat pada pokok anggur. Jika kita tetap melekat kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jangan kita berpikir kita menghasilkan buah yang baik karena kekuatan kita, karena kekuasaan kita, karena kehebatan kita. Tidak, saudara sekalian. Kita bisa menghasilkan buah yang baik hanya jika kita melekat pada Yesus Kristus Tuhan kita. Bersekutulah terus dalam Yesus, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Sampai di sini saudara sekalian, tahukah Anda di mana letak kekuatan gereja? Apakah kekuatan gereja itu terletak pada pemimpinnya? Apakah kekuatan gereja itu terletak pada kekayaannya? Apakah kekuatan gereja itu terletak pada kekuasaan atau orang yang berpengaruh di dalam gereja itu? Ternyata tidak, saudara sekalian. Kekuatan gereja terletak pada kehidupan yang selalu mengutamakan Yesus Kristus. Artinya kehidupan yang selalu melekat kepada Yesus Kristus, bersekutu di dalam Yesus Kristus, mengandalkan kuasa Yesus Kristus di sepanjang hidupnya. Di situ letak kekuatan gereja. Jadi jelas, jangan pernah mengandalkan kekuatan manusia dalam kehidupan bergereja. Jangan pernah memuji orang lalu mengatakan karena dia gereja ini bertumbuh dan berkembang. Itu tidak benar. Itu di luar kesaksian kitab suci. Gereja yang kuat adalah gereja yang melekat pada Yesus Kristus. Gereja yang bertumbuh dengan baik adalah gereja yang mengutamakan firman Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Sampai di sini saudara sekalian kita dapat membedakan mana gereja yang sehat dan mana gereja yang sakit. Gereja yang sehat itu seperti apa? Seperti tema khotbah saat ini. Gereja sehat berbuat bagi kemuliaan Tuhan. Nah, gereja yang sehat itu seperti apa?
dari teks bacaan kita saat ini, kita mendapatkan pesan. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengutamakan Yesus Kristus dalam hidupnya. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu melekat pada Yesus Kristus. Gereja yang sehat menolak godaan untuk mengandalkan manusia. Manusia yang pintar, manusia yang kaya, manusia yang berpengaruh tidak menjadi andalan dalam gereja. Gereja mengandalkan Yesus Kristus, mengandalkan kuasa Yesus. Nah, ini menjadi catatan evaluatif bagi kita. Sebab dalam kehidupan bergereja, ada saja godaan untuk mengandalkan manusia. Pertumbuhan perkembangan gereja dipahami terletak pada manusia. Manusia yang kaya, manusia yang berpengaruh, manusia yang punya kekuatan, manusia yang punya kuasa politik, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam bertindak, gereja acap kali bukan mencari Tuhan, bukan mengandalkan kuasa Tuhan, tetapi mencari orang-orang ini, orang kaya, orang berpengaruh, orang yang punya kekuasaan secara politis. Mereka yang pertama kali dicari dan dimintai buah-buah pikiran. Saudara, dalam bertindak, gereja harus mengutamakan Tuhan. Jangan memberhalakan manusia. Jangan memberhalakan orang-orang yang punya pengaruh. Karena firman Tuhan yang kita baca saat ini jelas. Jelas sekali, gereja itu bertumbuh jika ranting melekat pada pokok anggur. Jika kita tinggal terus-menerus di dalam Yesus. Karena itu motivasilah jemaat untuk mengutamakan kehidupan yang seperti ini. Tapi acap kali jemaat mengikuti pola kita. Ketika kita lebih dekat dengan orang-orang yang berkuasa, lalu tidak terlihat dari cara kita memotivasi, dari cara hidup kita, tidak terlihat kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai di sini saya mau mengatakan bahwa acap kali gereja bisa tersesat. Acap kali gereja bisa bertindak salah. Seperti pada zaman Martin Luther dulu, ketika gereja menjual surat penghapus dosa, itu adalah tindakan yang sesat. Nah, firman Tuhan hari ini memberikan pencerahan kepada kita, agar kembali ke jalan Tuhan, agar mengutamakan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Sebab maju mundurnya gereja, berkembang tidaknya gereja, sangat bergantung sejauh mana gereja melekat kepada Tuhan Yesus. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu mengandalkan kuasa Yesus dan melekat pada Yesus Kristus di sepanjang perjalanan hidupnya. Lalu saudara sekalian, bagaimanakah gereja yang sakit? Gereja yang sakit adalah gereja yang orientasinya sudah bergeser dari Yesus kepada manusia. Gereja yang dalam pengambilan keputusan tidak meminta hikmat dari Tuhan, tetapi mengandalkan hikmat manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang kaya, manusia yang berpengaruh, manusia yang punya kekuasaan secara politis untuk mengatur orang. Gereja mengandalkan manusia. Jika orientasi gereja sudah seperti itu, tutup saja. Untuk apa bergereja jika pemimpinnya memperlihatkan, mempertontonkan bahwa dalam keberlangsungan gereja ini, manusia yang ditonjolkan, kekuasaan manusia yang diandalkan. Ini sangat terlihat jelas ketika kita membangun gedung gereja misalnya. Yang terjadi di sana adalah hitung-hitungan secara matematis. Lalu kita lupa meletakkan proses pembangunan gereja ini di bawah otoritas kuasa Tuhan. Mengandalkan kuasa Tuhan dalam proses pembangunan itu. Kalau orientasi gereja membangun, mengandalkan kuasa Tuhan, itu adalah gereja yang sakit. Nah, saudara sekalian, dari kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, jalanilah kehidupan sebagai manusia yang tahu diri. Dari mana engkau mendapatkan sumber kehidupanmu?
Dari mana nafas yang engkau hirup selama ini? Engkau ada, engkau hidup di muka bumi ini. Dari mana sumber kehidupanmu? Teks bacaan kita saat ini sudah jelas, memberikan catatan penting. Ranting hidup, ranting berbuah jika ranting itu melekat pada pokok anggur. Kita hidup, kita berbuah jika kita melekat pada Yesus Kristus. Nah, jika sampai saat ini kita tetap hidup, mengucap syukurlah. Itu berarti kehidupan itu dialirkan oleh Tuhan Yesus yang membuat kita sampai detik ini tetap hidup. Yang kedua, dalam kehidupan bergereja ada penghargaan yang Tuhan berikan. Jika gereja itu berbuah, gereja itu dibersihkan oleh Tuhan. Dan alat pembersihnya disebutkan dalam bacaan kita saat ini. Alat pembersih itu adalah firman Tuhan. Perhatikan ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu saudara sekalian membersihkan diri kita. Membersihkan pikiran kita sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Gereja yang sakit pasti akan dihukum oleh Tuhan seperti umat Allah di tanah Israel dibuang oleh Tuhan ke Asyur dan ke Babel. Mengapa mereka dibuang? Karena mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Yang ketiga, gereja yang sehat dimulai dari saudara dan saya. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita tekun membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, gereja pasti menghasilkan buah yang baik. Karena itu bertumbuhlah sebagai pribadi yang tekun mencari Tuhan, dan ciptakanlah keluarga yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Pola hidup yang semacam itu membuat gereja semakin sehat dan gereja menghasilkan buah yang baik. Sekali engkau mengandalkan manusia, dalam pertimbangan karena manusia itu, gereja bertumbuh dan berkembang. Gereja pasti akan hancur. Tetapi jika engkau mengandalkan kuasa Tuhan, gereja itu pasti akan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Muliakanlah Tuhan dengan mengandalkan kuasanya. Mintalah kepada Tuhan agar gerejanya di muka bumi ini bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhanlah gereja bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik. Dan di sana Tuhan Allah dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.